JK baru bisa mengunjungi SBY hari ini karena sebelumnya harus... Jelas bedanya antara kritik dengan hinaan, ujaran kebencian, fitnah, kekasaran, dan seterusnya itu sangat jelas. Ini menurut saya karena ada kekosongan kepemimpinan yang dapat menyerap aspirasi masyarakat secara luas. Yusuf Kala tiba di kediaman SBY sekitar pukul... Demo gagal, JK turun gunung, makin liar. Begitulah politik yang dulu berpasangan bukan berarti berteman. Yusuf Kala memang pernah menjadi partner Presiden Jokowi sebagai wakil Presiden RI. Namun bukan berarti bahwa JK ini merupakan sohib setia seorang Jokowi. Sangat terlihat jelas sikap dan posisi yang diambil oleh JK pasca tidak lagi menjabat sebagai wakil presiden. Seperti sikapnya terhadap Rizik Syihab, imam besar FPI ketika Rizik baru kembali dari Arab Saudi. Sudah jelas Rizik ini mengambil sikap yang berlawanan dengan pemerintahan Presiden Jokowi. Bahkan Rizik tidak mengakui Jokowi sebagai presiden. Menyebut Jokowi sebagai presiden ilegal, namun oleh JK, Rizik disebutnya sebagai pemimpin karismatik. JK kemudian juga menyebut Rizik sebagai orang yang taat hukum. Taat hukum kok sekarang jadi terdakwa? Pemimpin karismatik kok bikin kerumunan ketika pandemi? Kok JK lebih memihak Rizik yang jelas salah ketimbang Presiden Jokowi? Masalah Habib Rizik itu adalah sesuatu indikator bahwa ada proses yang perlu diperbaiki dalam sistem demokrasi kita. Kritik dengan nyinyir beda lagi. Kritik dengan menghujat juga tidak sama. Sangat jelas bedanya antara kritik dengan hinaan, ujaran kebencian, fitnah, kekasaran, dan seterusnya itu sangat jelas. Ini menurut saya karena ada kekosongan kepemimpinan yang dapat menyerap aspirasi masyarakat secara luas. Dalam kita berdemokrasi, kritik itu sangat perlu. Tapi tentu saja kritik yang data-data yang komplit, memberikan solusi, kemudian juga untuk sebuah perbaikan yang lebih baik. Adanya kekosongan itu, begitu ada pemimpin yang karismatik, katakanlah karismatik begitu, atau ada yang berani memberikan alternatif. Ruwet. Kritik itu adalah jantungnya demokrasi. Apabila Anda mematikan kritik, maka matilah demokrasi. Kritik dengan menfitnah apalagi. Kritik dengan menjelek-jelekan itu juga beda. Tugas saya ini bekerja, dan saya berusaha sekuat mungkin untuk bekerja. Mengenai penilaian, ya silahkan yang menilai. Masyarakat silahkan menilai, mau pengamat, mengamati dan menilai juga silahkan. Mengenai pandemi COVID, JK juga mengambil sikap yang berseberangan dengan Presiden Jokowi. Sejak awal pandemi, JK sudah mengusung cara lockdown. Sementara sudah jelas bahwa Presiden Jokowi tidak akan menerapkan kebijakan lockdown. JK juga sempat memainkan politik identitas di awal pandemi. Sebagai Ketua Palang Merah Indonesia, saat dia berkunjung ke kantor Lembaga Biologi Molekul Eichmann, JK seakan berusaha menyindir pemerintah. JK mengatakan agar Indonesia harus punya kontribusi terhadap dunia dalam bidang sains. Lalu kata JK, jangan seperti selama ini apa-apa minta dari Cina. Saat itu, Cina sudah berada terdepan dalam mengembangkan vaksin COVID, yang akhirnya vaksinnya dipakai oleh Indonesia seperti Sinovac. Lalu menurut JK ini salah, memangnya JK bisa bikin vaksin? Lama tidak terdengar suaranya, JK muncul lagi. Seperti sedang turun gunung. Apakah karena demo Jokowi Endgame sudah gagal? Entahlah, tiba-tiba saja JK muncul sambil memberikan berbagai saran panjang lebar soal penanganan pandemi. Ada beberapa hal yang disorot oleh JK, diantaranya ada 3 hal berikut ini. Pertama, soal peran aparat TNI dan Polri yang menurut JK berlebihan terlalu banyak, dari urusan pendisiplinan warga hingga soal sembako. JK pun mempertanyakan di mana tugasnya bupati, camat, dan lurah. Masa Pak JK nggak tahu kalau Satgas COVID di daerah itu isinya ya dari gubernur, bupati atau wali kota hingga camat, bersama-sama dengan aparat TNI dan Polri, dan di beberapa daerah juga termasuk ketua RW dan ketua RT. Memang penanganan COVID ini digerakkan Presiden Jokowi dengan prinsip gotong royong, artinya semua elemen bersama-sama bergerak melawan pandemi. Kedua, yang disoroti JK adalah banyaknya organisasi yang menangani COVID. Di jajaran teratas ada Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional yang dikomandoi oleh Menko Perekonomian Erlangga Hartarto. Didampingi wakilnya Menko Maritim dan Investasi Luhut Panjaitan.
Lalu di bawahnya ada Menkes dan Kasatgas COVID yang juga Kepala BNPB. Lalu ketika PPKM darurat diberlakukan, Menko Luhut pegang komando di Jawa Bali. Sementara di luar Jawa Bali, Menko Erlangga yang pegang komando. Menurut JK, koordinasi jadi rumit. JK menuduh pemerintah melupakan soal organisasi, jadi tidak jelas ke siapa orang yang harus meminta keputusan. JK juga mempertanyakan tugas Menkes yang menurutnya harus jadi yang paling menonjol. JK pun membandingkan organisasi-organisasi COVID dengan pengalamannya menangani tsunami Aceh tahun 2004, yang menurutnya lebih jelas organisasinya waktu itu, sehingga tidak ada perintah yang berbeda-beda. Halo, masa pandemi COVID dibandingkan dengan tsunami. Tsunami itu momennya terjadi hanya satu kali, dan sesudah itu tinggal menangani dampaknya. Ini kan pandemi, yang virusnya sudah setahun lebih masih muter-muter di negara ini. Bahkan sampai 100 tahun ke depan pun mungkin virus COVID masih eksis di bumi ini. Iya, tahu kok peran JK mengurus tsunami Aceh sampai dibikin sebuah buku. Tapi mbok ya, jangan kelewatan sampai dibandingkan dengan penanganan pandemi. Yang ketiga, JK kembali mengusulkan lockdown dengan satu syarat, yakni pemberian bantuan langsung tunai harus berjalan optimal. JK mengusulkan semua masyarakat yang tidak mampu diberikan subsidi minimal 1 juta per bulan. Ini dinilai JK lebih baik ketimbang Presiden Jokowi yang selalu mengambil jalan tengah. Jalan tengah itu maksudnya seperti pengetatan namun tidak absolut, seperti PSBB maupun PPKM yang selama ini menjadi kebijakan Presiden Jokowi. JK pun menilai bahwa bantuan tunai yang selama ini diberikan pemerintah sebesar 300.000 per bulan itu tidak cukup dan tidak menyenangkan bagi penerimanya. Oleh sebab itu, JK mengusulkan angka minimal 1 juta rupiah per bulan. JK menghitungnya dengan memakai angka sekitar 20 juta rumah tangga tidak mampu di Indonesia. Maka negara akan mengeluarkan dana sekitar 20 triliun per bulan. JK mengusulkan agar bantuan itu diberikan selama 6 bulan. Demikian diantaranya beberapa saran yang dilontarkan oleh JK. Masih kekeh ya mengusung lockdown. Padahal baik pemerintah maupun masyarakat pun sudah memahami bahayanya lockdown. Tidak perlu jauh-jauh analisanya, lihat saja situasi di berbagai daerah selama penerapan PPKM darurat beberapa hari yang lalu. Bahkan sempat terjadi bentrokan antara masyarakat dengan pihak petugas di lapangan. Berbagai keluhan pun muncul, terutama dari para pelaku ekonomi. Bahkan yang punya usaha pun yang bukan tergolong warga miskin juga merasakan dampak beratnya. Sementara bantuan tunai yang disebut JK minimal 1 juta per bulan itu hanya buat masyarakat yang tidak mampu atau penduduk miskin. Kalau menurut hitungan JK, maka negara bakal mengeluarkan 120 triliun rupiah selama 6 bulan. Khusus buat warga miskin, bagaimana dengan warga lain yang bukan termasuk penduduk miskin, namun kehilangan pekerjaan selama pandemi? Masa negara diam saja? Belum lagi buat kebutuhan dan anggaran rutin negara. Terus kalau lockdown juga diterapkan, bagaimana dengan nasib keluarga lain yang bukan warga miskin, namun kelas menengah yang tidak bisa bekerja selama 6 bulan? Apakah menurut JK mereka ini tidak perlu diberikan bantuan oleh negara? Terus yang bayar listrik siapa? Begitu banyak pertanyaan yang bisa diajukan balik ke JK, yang entah bisa atau tidak dijawab oleh JK. Dengan hanya mengandalkan pengalamannya mengurus tsunami, saran JK itu sungguh berbahaya. Bisa bikin masyarakat tambah bentrok dengan aparat. Ini jika mengusulkan hal yang lebih baik atau membenturkan masyarakat dengan pemerintah. Semua bantuan sosial dari negara sudah dihitung oleh Presiden Jokowi dan jajarannya dengan cermat dan akurat, agar berfungsi secara optimal, tidak bikin negara bangkrut, namun di lain pihak juga bisa membantu masyarakat melewati masa sulit, sesuai prinsipnya bersama-sama melawan pandemi dan memulihkan ekonomi. Sama-sama maju, makanya dicarilah jalan tengah agar masyarakat pun masih bisa bergerak. Jalan tengah yang tidak disukai JK, jadi JK ini kasih saran atau menjerumuskan ya? Saya usulkan kalau JK memang mau berkontribusi buat penanganan COVID, mending kasih sumbangan 2 triliun seperti sumbangan pengusaha di Palembang itu loh. Itu jauh lebih berarti, ketimbang kasih saran nyeleneh dan berbahaya. Hendaknya jajaran Presiden Jokowi jangan sampai terpengaruh dengan omongan JK ini. Bisa bangkrut negara dan kekacauan akan timbul di masyarakat. Ujung-ujungnya negara kita akan hancur. Kalau melihat saran JK ini, JK lebih nampak seperti serigala berbulu domba. Kata-katanya nampak baik dan manis, tapi sebenarnya merongrong dan membahayakan pemerintahan Presiden Jokowi. Selalu dari kura-kura.
dan nyalakan lonceng notifikasinya.